Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini saya ingin berbagi tentang khasiat adzan. Ternyata adzan itu tidak hanya disunatkan untuk sebagai panggilan sholat saja, tapi juga adzan itu disunatkan untuk kepentingan-kepentingan lain di luar sholat. Baik, diantaranya di sini akan saya paparkan manfaat adzan di luar kepentingan sholat. Yang pertama, adzan itu bisa berfungsi untuk menghilangkan kesusahan yang dialami oleh seseorang. Caranya dengan cara diadzani. Jadi orang yang susah itu, yang sedang dirundung kesusahan itu diadzani di telinganya. Li'anna hamahu yazulu bil adzani, karena kesusahan itu akan hilang oleh sebab adzan. Walau lam yazal bimarrotin tuliba takriruhu, apabila kesusahan itu tidak bisa hilang dengan sekali adzan, maka dianjurkan adzannya diulang-ulang sampai beberapa kali sampai kesusahannya itu hilang. Yang kedua, khasiat adzan juga bisa untuk menghilangkan gangguan jin. Yaitu apabila ada orang yang kelengar atau pingsan karena godaan jin, maka cukup diadzani pada telinganya orang yang pingsan tersebut. Fa'iza uzina fi uzunihi yazulu anhu sar'uhu. Ketika orang yang kelengar atau pingsan oleh gangguan jin itu diazani di telinganya, maka gangguan jin itu akan hilang dan orang tersebut akan sadar. Wa yadhabu anhu al-jinnu, dan jin itu ketika mendengarkan suara adzan dia akan pergi. Yang ketiga, manfaat adzan di sini dikatakan oleh Syekh Sanwani sesuai pengalaman yang pernah beliau mencobanya, di mana adzan juga bisa untuk membakar jin. Itu dengan cara ayu azina fi udzuril masru'i sab'an, yaitu diazani pada telinganya orang yang kelengar atau pingsan oleh gangguan jin tersebut, diazani sebanyak 7 kali. Kemudian wa yaqra'u al-Fatihata sab'an, membaca surat Al-Fatihah 7 kali. Wa mu'awwizataini, kemudian membaca surat Al-Falaq dan surat An-Nas cukup 1 kali. Wa ayatul kursi, kemudian membaca ayat kursi cukup 1 kali. Was-sama'i wat-thariq, kemudian membaca surat Was-sama'i wat-thariq cukup 1 kali. Kemudian membaca akhirnya surat Al-Hasr, yaitu ayat walau anzalna hadzal qur'ana ala jabalil la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsal nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Wallahu allazi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Wallahu allazi la ilaha illa huwal malikul qudusus salam al mu'minul muhaiminul azizul jabbar mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun. Wallahul khaliqul bari'ul lahul asmaul husna yusabbihu lahu bis samawati wal azizul hakim. Yaitu ayat pada akhirnya surat Al-Asr untuk mengusir jin, untuk ayat untuk membakar jin. Kemudian ditambah dengan membaca akhirnya surat As-Saffat
Semuanya cukup dibaca satu kali. Fa iza nazala bisahatihim fasa al-sobahul muhzarin wa tawalla anhum hatta hin wa absir fasawfa yubsirun subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Itulah cara-cara untuk membakar jin. Itu dengan cara azan pada telinganya orang yang kelenger atau pingsan karena pengaruh gangguan jin. Dengan itu satu membaca surat Al-Fatihah 7 kali, kemudian Muawwidzatain, surat Al-Falaq An-Nas 1 kali, kemudian ayat surat Al-Falaq An-Nas 1 kali, dan ayat kursi 1 kali, was-samai wal-thariq 1 kali, akhir surat Al-Hasru yang telah dibacakan tadi 1 kali. Kemudian akhir surat As-Saffat yang sudah dibacakan tadi. Kemudian insya Allah dengan dibacakannya azan dan komposisi tadi, insya Allah gangguan jin itu akan hilang dan jinnya akan terbakar. Insya Allah ini bisa dicoba, dan saya pun pernah mencobanya ketika ada orang yang pingsan oleh gangguan jin, diazari di kupingnya, di lama kemudian orang tersebut bisa sembuh dari pingsannya. Wa idza quri'at ayatul kursi sab'an, dan ketika dibacakan ayat kursi 7 kali alamain, dibacakan ke air, warassa bihi wajhal masru fa innahu yafiku. Kemudian ayat tadi diciprat-cipratkan ke wajahnya orang yang pingsan oleh gangguan jin, maka dia akan segera sembuh dari pingsannya. Yang keempat, tasbih azan itu juga bisa memadamkan orang yang sedang marah-marah atau emosi. Wal ghadbanu, orang yang emosi, maka emosinya akan segera mereda ketika orang yang emosi tersebut dibacakan azan ke arah telinganya. Kemudian yang kelima, waman sa'a khuluquhu. Nah, ini juga bisa untuk mengobati atau untuk memperbaiki orang yang mempunyai budi pekerti yang jelek. Lima waroda man sa'a khuluquhu bin insanin au bahimatin fa innahu yu'adzanu fi udhunihi. Orang yang mempunyai perangai buruk atau perilaku buruk atau budi pekerti buruk, ini juga bisa diperbaiki dengan cara ritual azan, dibacakan azan. Baik manusia atau binatang yang nakal, ini bisa diazani di telinganya. Jadi bila ada orang yang nakal atau anak yang nakal, itu kepribadiannya, budi pekertinya bisa diperbaiki dengan cara dibacakan azan pada alah telinganya. Kemudian yang terakhir, manfaat azan itu juga bisa untuk mengusir genderuwo atau jin ketika ada penampakan genderuwo atau jin. Ayat tasawwuru maradatil jin, tampaknya ada godaan jin, wasayatin dan setan, bisuarin mukhtalifatin dengan rupa yang berbeda-beda, bitilawati asma'in ya'rifunahum wa innama sunnal azanu inda zalika li annahu yadfa'u syirahum. Kenapa disunatkan membaca azan ketika ada penampakan jin, setan atau genderuwo? Karena azan itu dapat menolak atau menghilangkan atau menetralisir pengaruh kejahatan-kejahatan jin atau genderuwo dan lainnya atau setan. Di anna sayyukona idza sami'al azan adbaro, ketika setan ketika mendengar suara azan dia akan dia akan menyingkir ketika dibacakan azan. Karena menurut salah satu hadis
di dalam kitab Ihya Ulumuddin juz 1, yadullahi fauq ala ra'sil muadzini, bahwa kekuasaan Allah itu ada di atas kepalanya orang azan. Hatta yaprugo azanuhu, sampai selesai azannya orang yang azan tersebut. Jadi sebelum selesai azan maka kekuasaan Allah masih melekat di atas kepala orang yang azan. Oleh karena itulah maka azan pun salah satu ritual yang sangat ampuh yang dipergunakan tidak hanya untuk kepentingan sholat saja, tapi juga bisa dipergunakan untuk kepentingan-kepentingan yang lain yang sudah saya sebutkan tersebut. Keterangan ini saya ambil referensinya dari kitab I'anatut Thalibin Syarah Fathul Mu'in, ini juz 1 halaman 230 cetakan Nur Asia. Kemudian di dalam kitab Tanwirul Qulub halaman 122, wa yusannu al-azanu idza dhaharatil jinnu bisuarin mukhtalifatin bi udhuril mahmumi, dan disunatkan azan apabila sudah tampak, sudah ada jin yang menampakkan diri dengan rupa yang berbeda-beda, maka dibacakan azan pada kupingnya orang yang susah, pada orang yang bingung karena pengaruh gangguan jin atau setan, wal masrud, orang yang kelengar atau pingsan karena pengaruh gangguan jin atau setan, wal ghadbani, dan juga orang yang sedang marah-marah. Bila dibacakan azan maka akan segera reda kemarahannya. Wa man sa'khuluquhu, begitupun orang yang memiliki budi pekerti yang jelek bisa menempuh ritual adzan untuk memperbaiki budi pekertinya agar berubah menjadi budi pekerti yang baik. Min insarin au bahimatin, perilaku yang buruk, yang jahat, baik dari manusia atau dari golongan hewan atau binatang. Wa inda muzdahamil jaisi, dan ketika berdesak-desaknya tentara perang, artinya berdesak-desaknya peperangan, wal hariki, dan juga ketika ada kebakaran, wa khalfal musafiri, dan di belakangnya orang yang menempuh perjalanan. Ini artinya yang dimaksud adalah musibah apa saja yang terjadi ini juga dapat ditolak dengan cara diazani, seperti ada angin besar dan lain sebagainya. Sekian cukup sekian dari saya, semoga bermanfaat bagi kita semua sebagai tambahan ilmu, informasi dan wawasan bahwa azan pun disunahkan juga di luar kepentingan sholat, artinya di luar untuk panggilan sholat atau untuk menandakan masuknya untuk sholat, tapi juga adzan dapat dijadikan ritual untuk mengatasi berbagai masalah, atau diantaranya adalah terbesarnya adalah untuk menghilangkan berbagai gangguan jin. Sekian dari saya, semoga bermanfaat bagi siapa saja yang ingin mengamalkannya. Saya ijazahkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.